berangkat lagi menuju Marwah. Dari Marwah berhenti sejenak menghadap kiblat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, terus yang lain terus. Begitu. Itu min sya'airillah. Berdoa dengan berdoa di sana. Wa zikri membaca zikir di sana. Wa sa'iri anwa'il qurbat. Dan macam-macam jenis ibadah-ibadah yang lain. Wa sa'yu baina hadzainil jabalaini sya'iratun min sya'airiddin. Sa'i berlari-lari antara Safa dan Marwah ini adalah juga menjadi salah satu tanda, menjadi salah satu syiar, menjadi salah satu rambu-rambu min sya'airiddin, dari rambu-rambu syiar kebesaran agama. Wa man sakun min manasikil haji, dan sa'i juga menjadi salah satu manasik dari manasik-manasiknya haji. La yasikhu tafritu fi, tidak benar orang teledor dalam bersa'i. Lali aku rasai, karena menen wong umroh kok ora sa'i. Tawaf itu mengenang Ibrahim dan Ismail. Jasa-jasanya bagaimana suami berkewajiban menyediakan, mewujudkan rumah untuk istri dan keluarga. Jasa Ibrahim Ismail dikenang dengan tawaf. Mari ngono ndonga teng Hijir Ismail, khusus mengenang Ismail. Salat di makam Ibrahim, mengenang Ibrahim. Sehingga sekencang apapun hati orang kepada Allah, wajahiyah. Sekencang apapun orang bertauhid kepada Allah, tidak boleh atas nama tauhid lalu menghilangkan sesuatu yang harus dilestarikan. Biasanya konco-konco Wahabi demi tauhid kuburan hilang, demi tauhid makam wali hilang. Enggak benar. Bertauhid harus, tapi jangan alasan bertauhid lalu sesuatu yang harus dilestarikan karena terkait dengan sejarah, terkait dengan fakta biru ya ulil absor. Itu tempat anak cucu untuk mengambil pelajaran. Biyen mbah wali ku dakwahi kaya ngene, sorone kaya ngene. Nah itu jangan dihilangkan. Tabarukan ya tabarukan, tapi jangan kehilangan tauhid. Tauhid, jangan menghilangkan tempat untuk tabarukan. Dua-duanya jalan. Itulah. Lah Ahlus Sunnah begitu itu bisa. Sayang Wahabi. Sing nemen tabarukane rada ana syirike kadang-kadang. Sing nemen tauhid ilang tabarukane. Padha dene. Nah, kalau tawaf mengenang Ibrahim dan Ismail, lewat tawaf, lewat sholat di makam Ibrahim, lewat ndonga di Hijir Ismail, maka sa'i mengenang ibunya Ismail, Siti Hajar. Nah, enggak benar orang umroh tidak sa'i. Bagaimana kau kenang suaminya Hajar? Bagaimana kau kenang anaknya Hajar? Malah ibunya kau tinggalkan. Itu enggak benar tafrid, teledor, lali dalam hal sa'i. Enggak benar zaman gelem anake ra gelem ibuke. Zaman rabi anake mok gawa, ibuke ra tau mok sambangi. Ke ibuke maro tuamu. Enggak benar. Kenapa enggak boleh lalai? Enggak boleh ditinggalkan namanya sa'i ini. Li'annahu tasyri'ul hakimil alim. Karena sa'i bagian dari syariat Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Zaman Mas Rabi, zaman yo ngatekne anake, yo ngatekne moro tuwa. Zaman ngopeni anakmu openono, ibumu yo ngopenono. Engko lali ngopeni anak, ora ngopeni ibu, salah.
ya. Ngopeni ibu, ra ngopeni anak ya salah. Mbak-mbak, kalau zaman punya suami masih saja berbakti pada ibunya, berbakti pada mertuanya yang notabene orang tua sampean. Dek, ini dari gaji 3 juta ini, yang 500 tak haturkan pada ibu. Yang 500 tak haturkan pada mertua. Zaman ridho yo. Ibu karo mertua memang kebutuhannya sakmono. Lan dhewek wong papat yo. Gawe 2 juta ra wae. Saya 5 sama 5 anak loro 5 hitungane ngono. Nggih Mas, monggo. Ojo cemburoni, sampean syukuron duwe suami kaya ngene. Apik tenan. Nek sampean gelem trimo ora usah cemburu, ora usah nesu. Besok ketika suamimu mati sampean dadi rondo, Mbak. Lalu ternyata anak lanang sing barep juga berbakti kepada ibunya, kepada sampean. Seperti suamimu juga tetap berbakti kepada ibunya. Nah, sampean sangat beruntung, wis tuwek-tuwek rondo sik diopeni karo anak. Nek sampean melarang suamimu tuwek korono, nyembah mbokmu kon. Nek sampean ngono, wales karo pangeran sampean. Sampean tuwek umur 70 tahun, suamimu mati rondo, seharusnya wis nang omah karek deres Quran, salat duha, mulya. Terpaksa harus ngemis-ngemis ning dalan. Terpaksa harus milok-milok derep ngasak pari ning sawah. Kenapa? Anakmu enggak memperhatikan kamu. Seperti kamu melarang suamimu memperhatikan ibunya diwales. Nah, gitu. Dan anak itu meskipun wis rapi, tetap wajib berbakti birrul walidain. Ora oleh dicemburoni. Lah mbak-mbak yo lucu, gelem karo anake enggak gelem karo mbokne. Gelem tawaf ora gelem sa'i. Gelem mengenang Ismail ora gelem mengenang Hajar. Lah ngono lho. Wis sak gandengan iku ya. Allazi amara bihi khalilahu, yang mana Allah perintahkan untuk melaksanakan sa'i khalilahu kepada sang kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Hina sa'ala rabbah, ketika Ibrahim bertanya kepada Allah Tuhannya. Bertanya an yuriyahu, agar Allah memperlihatkan kepada Ibrahim manasikal haji, manasik haji yang notabene manasik haji itu di samping ibadah, itu menapak tilasi sejarah Ibrahim. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina, ya Allah perlihatkan kepada kami, tunjukkan kepada kami, manasikana manasik kami. Mana-mana tempat yang harus kami kunjungi. Mana-mana tempat yang harus kami kenang. Mana-mana tempat yang kami enggak boleh jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini Ibrahim, tawaf, Ka'bah. Ini sa'i. Nah, satu galannya. Wa arina, perlihatkan kepada kami ya Allah manasikana manasik kami. Aman gaya anak ben iso budal kaji jeneng ngene. Dua anak wedok jenenge arina manasikana. Nah ya apik. Sapa anakmu jenenge Arina. Nah ya apik to. Watub, dan terimalah ya Allah taubat alaina dari kami. Ini ala bimakna min. Terimalah taubat dari mana? Dari kami. Tapi Quran pakai ala. Watub alaina. Makanya lek kaya ngene apa? Alfiyah. Mulai dari bil basta'in wa anti awud al-siqi wa mislama wa min wa an bi antiqi.
ala lil isti'la wa makna fi wa'an bi anta jawuzan ana mangqad faton. Ala itu bermakna isti'la. Tapi kadang-kadang istilah itu di atas. Tapi kadang-kadang ala ya bermakna min, kadang bermakna fi. Orang mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antat tawwabur rahim. Faman qasada minkum ayyuhal mu'minun baitallahil atiq lil haji. Maka barang siapa bermaksud minkum dari kamu ayyuhal mu'minun baitallah, pergi sowan ke Baitullah al-atiq, bangunan yang sangat kuno itu, lil haji untuk berhaji, au qasadahu liziarah, atau bermaksud menuju Baitullah sekedar untuk berziarah sowan, berarti hanya umroh, tidak pakai wukuf. Fala yataharrajanna, maka jangan sekali-kali takut dosa, jangan sekali-kali keberatan minatawafi bersa'i bainahuma antara Safa dan Marwah. Meskipun di atas Safa masih ada berhala ketika itu. Di atas Marwah juga ada berhala. Meskipun ada berhala, kamu tetap harus sa'i. Jangan merasa keberatan hanya gara-gara di atas Safa Marwah ada berhala. Makanya perintahnya fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Saking pentingnya sa'i mengenang sejarah. Enggak apa-apa, kamu tetap saja sa'i antara Safa dan Marwah. Meskipun di atasnya ada berhala. Yang mana orang kadang salah paham. Fala junaha alaihi ayyatawafa. Enggak apa-apa, kamu tetap sa'i antara Safa Marwah. Berarti sa'i enggak wajib. Lek memahami kono. Padahal andai sa'i itu enggak wajib, kalimat ayatnya begini, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Enggak dosa orang itu jika tidak tawaf, jika tidak sa'i. Andai kalimat ayatnya begitu, monggo disimpulkan sa'i tidak wajib. Tapi ini saking wajibnya sa'i, saking pentingnya sa'i, saking pentingnya mengenang sejarah hajar, meskipun di atas Safa, di atas Marwah ada berhala, enggak apa-apa, kamu tetap lebih penting sa'i daripada takut-takut jadi musyrik atau apa. Enggak lek musyrik, wong niatnya krono Allah. Lah gitu loh. Kenapa kalimatnya fala junaha alaihi an yatawafa. Saking pentingnya sa'i, enggak apa-apa, kamu tetap saja sa'i. Enggak usah takut musyrik meskipun ada berhala di sana. Sampean lagi ada tugas penting di gereja. Dipanggil temanmu yang jadi pastor untuk mensyahadatkan 2 orang, tapi keberadaan orang itu lagi ada di gereja, datang aja. Tetap penting mensyahadatkan orang. Jangan takut dengan salib yang ada di situ. Salib simbol apa? Urusan mereka, yang penting hatimu dengan Allah. Enggak boleh menolak, aku mau. Zaman merelakan orang ini tetap kafir. Hanya gara-gara takut ada salib. Nah, merelakan orang tetap kafir itu malah jadi kafir. Ar-ridho bil kufri kufrun. Merelakan kufur itu juga kufur, enggak boleh. Nek Gustur teko ae, ditelepon kon nyahadatne teko. Di fitnah Gus tuwa fitnah. Ya karepmu. Emang gue pikirin gitu aja kok. Repot. Gustur. Wong iki benar. 1 orang kau syahadatkan. Itu pahalanya melebihi sedekah unta 100 sekalipun. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari kepada Mu'ad bin Jabal, juga kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh,
andai Allah memberi hidayah pada satu orang gara-gara dakwahmu, satu orang masuk Islam, itu lebih baik daripada kamu bersedekah dengan unta merah. Unta merah padha karo kene sapi limusin. Ganjarannya gede banget dakwah. Aku harus sa'i tapi kok ono berhala, rapopo sa'iyo. Fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Illa isma'ali wala haraj. Sebab tidak dosa bagi dia yang sa'i. Wala haraj, enggak dosa. Meskipun nekani berhala ning Safa Marwah. Kenapa enggak dosa? Li'annahu innama yas'a lillah. Karena dia sa'i itu sejatinya hanya karena Allah, bukan karena niat nekani braholo. Imtisalani amri, derek perintah Allah, wa talaban ridha, dan mengharap ridha Allah. Wal musyrikuna yatufuna lil asnam. Orang-orang musyrik tawaf ketika itu, tapi niatnya mentawafi berhala, Hubal, Uzza, Lata, Manata. Ketika belum dihilangkan oleh Rasulullah. Fahum yatufuna bihi wa antum tatufuna lillah. Sedangkan kamu tawaf ya karena Allah. Orang musyrik tawaf, orang mukmin tawaf ketika itu. Tapi orang musyrik tawafnya niat ngubengi berhala sama orang tuh. Fala tatruku tawaf bainahuma khasyata tashabbuh bil musyrikin. Jangan kalian meninggalkan tawaf antara Safa dan Marwah hanya karena takut menyerupai musyrik. Ya, engko lek diarani aku bolone musyrik, bah rasa wedi dewe-dewe, niate dewe-dewe. Panjen kono lek ora mitnah ya ora pekerjaan. Ora mitnah ra iso mangan. Dulu ketika Gus Dur difitnah menyamakan salam dengan selamat pagi oleh salah satu majalah terkenal ketika saya ikut acara tabayun di Keramat Raya sana. Pengajian yang ngaji Gus Dur. Terus Gus Dur cerita, itu begini loh. Saya itu pengajian, ketemu wong salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi lek ketemu non muslim ojo salam. Non muslim mau salami salah sampean. Jarene Nabi hadis sahih Bukhari Muslim, la tabda'ul yahud wala nasara bisalam. Jangan kalian salam lebih dulu kepada Yahudi dan Nasrani. Fa idza bada'ukum bih. Jika mereka yang salam lebih dulu, faruddu maka jawablah wa alaikum. Aja dijawab waalaikumsalam. Lek sampean ketemu wong Islam salamu. Kono salam jawaben. Lek ketemu non muslim ya cukup selamat malam, cukup selamat pagi, ojo salam. Enggak ada salahnya Gus. Tapi wartawan yang mungkin niat mitnah atau enggak ngerti hukum syara memberitakannya besar-besaran. Gus Dur menyamakan salam dengan selamat pagi, menyamakan salaman pagi dengan salam. Nah, padahal peristiwa ini ngoten niku. Lalu teng keramat niku ada yang usul. Gus dituntut mawon Gus, orang ajar wartawan ngono iku. Aja mesakno, dhek iku lho ngopeni anak bojo. Lek tak tuntut ora nyambut gawe gak mangan sak. Lah ngono kuwi. Gus Dur. Pilih difitnah timbang nuntut. Mesakne nang kono ra iso mitnah, ra iso nyambut gawe. Iso mangan ya teko mitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ora usah ninggal tawaf hanya karena takut dituduh sama dengan orang musyrik. Kenapa? Zahirnya sama sih, tapi secara batin beda. Fahum yatufuna bihima kufran. Orang-orang musyrik tawaf atau sa'i di Safa Marwah itu niatnya niat kufur. Wa antum tatufuna bihima imanan wa tasdiqan li rasuli.
Sedangkan kamu sa'i antara Safa dan Marwah itu karena iman dan karena membenarkan ajaran utusanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atan li amri, dan kamu sa'i bukan karena kufur tapi kamu sa'i karena mentaati perintahku. Fala isma wala haraj alaikum, maka enggak dosa, enggak apa-apa kamu fit tawafi tetap saja sa'i bima di antara Safa dan Marwah, meskipun dohirnya menuju Safa mendatangi berhala, menuju Marwah juga mendatangi berhala. Dohirnya koyok-koyok musyrik, tapi enggak apa-apa, kamu tetap iman kok. Nah gitu. Fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wali-wali diterusnya kiai-kiai, nggak apa-apa melakukan tradisi yang sudah ada dari dulu. Tradisi sedekah bumi, bersih desa. Cuma lek mbiyen ingkunge deleni sorwet pule. Saiki ingkunge dipurak dipangan. Mbiyen bismillah, mbelai ora bismillah. Saiki mbelai pitik bismillah. Mbiyen tungane nang Sang Hyang Widiwasa. Saiki Pak Mudin mimpin acara sedekah bumi, Allahumma sholawatan. Zahirnya sih agak sama. Tapi niatnya beda. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kok. Nah, wali-wali wani ngene, dalile iki ora apa-apa kok. Beduk dipasang ning masjid ora apa-apa. Apa ora musyrik ora. Biyen Hindu, Buddha, terus pendeta-pendeta Hindu kalah sakti dengan wali-wali. Suwane kalah, kekeramatannya kalah, dukdenge ya kalah, pokoknya kalah sembarang. Akhirnya umat itu banyak berpindah agama, lebih percaya wali, lebih meyakinkan wali-wali itu timbang pendeta-pendeta. Nah, betapa sakit hatinya Mas, pendeta-pendeta Hindu, umatnya diambil para wali. Supaya mereka enggak memusuhi Islam, enggak dendam pada Islam. Maka Borobudur, Prambanan, Candi Sewu, simbol kebanggaan mereka, wali-wali berkomitmen, berjanji, enggak akan kami usik Mas Pendeta. Kami enggak akan mengganggu Borobudur yang menjadi kebanggaan sampai. Jamin kami jaga. Itu loh wali-wali itu. Mengambil umatnya enggak menyakiti hati pendetanya. Nah begitu. Enggak rumus Jawa, wali wis njawani ketika itu. Rumus Jawa kesatria Jawa itu sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Wani sugih enggak ngendelne pondo, sugih rasa mugih. Apa? Sugih mengandalkan silaturahim. Koncone akeh, bolone akeh. Ning Banyuwangi rasa nguduit, akeh wong minarakne Mas. Akeh wong ngampirne Mas, bolone akeh. Ning Nganjuk rasa nguduit wareg Mas, bolone akeh. Iku sugih tanpa bondo. Nang nanti ngampirne. Panjen wong apik ra duwe musuh. Wong lomen. Terus ngeluruk tanpa bolo, dhewean wani, wong bener. Dijiro dikeroyok sak pirang-pirang wani, wong bener. Berani karena benar, takut karena wong ngrodok ngejak kanca akeh, kan enggak kesatria. Ngerti lek dhewe-dhewean mesti kalah. Maka ngejak bolo lah. Terus saya ini enggak urusan karo bolomu lah, apa sama ngejak. Mereka juga enggak punya hubungan kesalahan atau apa dengan saya. Kenapa sama ajak mereka? Sungguh sikap yang enggak masuk akal. Wani ngluruk ya dhewean Mas. Iku kesatria.
menang tanpa ngasorake. Apa? Kayak Imam Syafi'i, munadharah debat menang dan lawannya secara tulus gentle mengakui kesalahannya dan menerima kebenaran dalil hujjah dari Imam Syafi'i. Itu oleh Imam Syafi'i malah diumbul nih, dimuliakan, dicium tangannya. Menang tanpa ngasorake. Kenapa Imam Syafi'i gelem mencium tangannya orang yang kalah berdebat dan gentle menerima di depan umum? Berarti orang ini dari tadi debatnya niatnya karena Allah. Begitu dia tahu bahwa hujah kami benar, dia langsung mengatakan, nggih, kula jenengan leres, kula salah, kula tampi. Layak kami hormati, Mas. Layak kami cium tangannya. Orang ini debat enggak karena nafsu, karena Allah. Buktinya kalah di depan umum pun dia enggak mau, enggak malu menerima kebenaran. Ini layak kami hormati, wali. Menang tanpa ngasorake. Itu Imam Syafi'i. Sama aja kaya pegundal-pegundal. Senengane ngluruk ngalor ngidul takbir. Lapo nyaman. Lek gak wong akeh rawani. Memperbaiki keadaan yang salah enggak perlu rame-rame. Bojomu salah, enggak perlu rame-rame. Nang medsos, nang koran. Enggak perlu. Ya As'ad Syamsul Arifin, zaman Orde Baru betapa sulitnya an-nushu lis-sultan. Betapa sulitnya memberi nasihat, masukan kepada presiden Orde Baru. Tapi kayak As'ad tetap melakukan peran itu. Diam-diam lek enggak setuju karo Pak Harto, sowan ning istana kono disampaino. Itu kayak As'ad. Dewek demo, ora oleh apa-apa ngeruwet dia. Apa hasil dari demo? Apa presiden jadi berubah? Apa terjadi tabayun? Iso-iso sing salah paham sing demo. Apa iku ngluruk tanpa bola. Sekiranya lamaran, manten, itu termasuk bentuk ngeluruk. Sesekali kalau pihak suami, pihak istri, rene ra usah nggo wong akeh, sampean tok ae, siap. Apa wanine suwaneng maratuwa ngejak bolo akeh, dhewean kuwatir ditolak ya. Ada biasanya sing dijaki gandene. Wedi ditolak terus kula dibon. Itu enggak gentle. Lah kono arep nolak izin gak enak, boleh ono kiai ini nakalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu ya. Enggak apa-apa tetap sa'i antara Safa dan Marwah karena niatnya beda dengan orang musyrik. Wa man tatawwa'a bil hajj wal umrah ba'da qada'i hajjatihi al wajibati alaihi fa innallaha syakirun lahu ta'atahu. Barang siapa secara bersukarela atau bukan karena diwajibkan, ini memang murni ikhlas kemauannya sendiri. Barang siapa bersukarela dengan berhaji, padahal sudah pernah haji, umroh lagi, setelah selesai umroh yang wajib, budal umroh maneh teko Tanim, budal umroh maneh teko Jirona, niat mengumrohkan bapaknya, ibunya, itu namanya bertatawu, bersukarela, melakukan umroh maneh. Ba'da qada'i hajjatil wajibah, setelah menyelesaikan hajinya yang wajib, alih padanya bin'ahkah, dosakah, atau malah mendapat balasan dari Allah yang bersukarela umroh maneh. Fa innallaha syakirun lah.
maka Allah mensyukuri menghargai hajinya lagi atau umrohnya, menghargai taat atau ketaatannya. Wa mujazihi, dan Allah akan membalas dia alaiha atas taat itu khairal jaza, dengan sebaik-baik balasan yaumul qiyamah. Cuma sayang ustadz-ustadz di luar NU yang punya travel atau membimbing ibadah umroh itu mesti berfatwa haram umroh maneh, bid'ah. Mesakne jamaah kadang kula angsal lagi itu. Sampeyan melok travel apa sih? Melok travel. Lah iku travel dudu NU salahmu meloki. Kalau dilarang, ayo wes umroh maneh. Kono gawe pakan umroh budal ning Tanim ngono numpak bis. Niat ihramnya dari masjid Tanim. Golek kula dilarang, wis kon nelpon aku. Ustaz, kon nelpon aku Ustaz. Ayatnya jelas. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wis mari haji yang wajib, wis mari umroh yang wajib, secara sukarela ngelakoni maneh. Cuma lek haji ya tahun ngarep ora tahun iku. Sababun nuzul. An Aisyah radhiyallahu anha anna Urwah ibn Zubair qala dawulah kepada Aisyah, Ara'aiti qala Allah, bagaimana menurut pendapat panjenengan? Dos pun dipunyai Aisyah menggah panjenengan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Barang siapa haji atau umroh tidak dosa tetap sa'i. Ini wong ini salah paham Urwah ini. Kan namung ora dosa sa'i, berarti ora sa'i ora apa-apa to. Sa'i ora wajib. Sebab Quran nek ngarani ora dosa Mas, tetap sa'i. Fala junaha alaihi an yattawafa bima. Jarene Aisyah. Koni kayak kadrun. Bodoh ya bodoh, jadi pelihara ngono bodoh. Fama ara ala ahadin junahan alla yattawafa bima. Saya berpendapat enggak ada dosa bagi seseorang kalau dia tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Loh, salah paham ini. Nek ora apa-apa ora sa'i Mas, maka ayatnya fala junaha alaihi an la yattawafa. Faqala Aisyah tu mengucaplah Aisyah, bi sama qulta ya ibna ukhti. Kok olo banget apa yang kamu katakan. Pikiran kok olo. Iki olo hatimu apa bodoh pikiranmu. Wong pikirane cerdas, atine olo panggah salah ngomong. Atine apik, pikirane bebel ya panggah salah ora paham. Ya kudu loro-loro nih, ya kudu nyun sewu, ya amanah, maaf, ya tablek, ya fatona. Ya bena ukhti, wahai anak saudaraku, karena Urwah ini ponaannya. Zubair itu saudaranya Siti Aisyah. Innaha law kanat alama awal taha, sungguh ayat itu, andai maknanya seperti yang apa kamu takwilkan, lek maknane kaya sing mok takwili mok pahami iku Mas, kanat maka bunyi ayat itu begini, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, maka tidak dosa orang itu tetap sa'i. Lah kalimat ayat ini gak ngono dah. Walakinnaha innama nazalat, ayat itu turun karena annal ansar qabla an yuslimu kanu yuhilluna limanat at-taghiyah. Bahwa orang-orang Ansar itu dulu sebelum masuk Islam, mereka berikhram. Niatnya
untuk Manata, Uzza, Lata, Manata. Telu pangerane sing gede-gede. Uzza, Lata, Manata. At-Taghiyah yang jadi berhala itu. Taghiyah jamaknya Taghut. Nah, biasanya wong-wong hati ilang ngelok ni pemerintah Taghut. Berarti diloknya kaya setan berhala. Untungnya presidennya raruh maknane Taghut. Polisi ini dilok-loknya Taghut yang guyu-guyu. Aku Taghut. Lah kok ngerti maknane dikamplengi bocah dhewe. Mereka itu sebelum masuk Islam, yuhilluna mereka berikhram, di mana niatnya untuk Manata atau Riyah yang jadi berhala itu, allati kanu ya'budunaha yang dulu mereka menyembahnya. Wa kana man ahallalaha yataharraj au an yatufa bis Safa wal Marwah. Dan orang yang berikhram atau bermanasik di Safa Marwah, dia takut dosa kalau tetap sa'i antara Safa dan Marwah. Khawatir koyok wong musyrik. Fasalu andalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya tentang hal itu, bertanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, inna kunna nataharraj an natufa bis Safa wal Marwah. Sungguh kami takut dosa kalau kami tetap sa'i antara Safa dan Marwah. Fil jahiliyah dulu di zaman jahiliyah. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan, Safa Marwah itu sekarang sudah menjadi syiar agama Allah. Bukan menjadi syiar kemusyrikan. Meskipun seono berhala ini. Neng Borobudur munggah-munggah itu termasuk haram apa enggak? Ono ceramah haram masuk tempat ibadah orang lain kan. Tiba sak keluargane dolen ning Borobudur. Piye ngene. Nah, terus mungkin kayak ini. Sekarang sudah tidak lagi menjadi syiar agama Hindu atau Buddha. Hanya menjadi syiar budaya dan sejarah, enggak lain dari itu. Mirip-mirip sejarahnya Safa dan Marwah. Nah, Kiai NU berfatwa yang ngati-ngati. Kono berfatwa syukur melecek aja. Syukur mengu, haram masuk ibadah tempat orang lain. Haram. Alah tiba diundang neng kelenteng ya teko, Mas. Sama niku piye? Alangnya tuh kompeten ngerti. Karepe iki piye. Tapi isinya ngomong enggak konsisten, enggak konsekuen isin. Qalan Aisyah tu radhiyallahu anha summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawaf. Kemudian Rasulullah benar-benar telah mensunnahkan, maksudnya mentasyrik sa'i antara Safa dan Marwah. Karena Rasul sudah menetapkan sebagai bagian dari syariat, syiar dalam manasik, falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun an yata'at tawaf, meninggalkan sa'i bihima antara Safa dan Marwah. Dan lagi-lagi sa'i yang maknanya lari-lari antara Safa Marwah. Itu Quran membahasakannya pakai tawaf. Padahal tawaf itu keliling ini, muter. Lah sa'i ku ngene-ngene. Kemarin saya katakan itu hebatnya Allah, hebatnya Quran. Ngerti memprediksi tahun 2000 nanti yang sa'i itu jutaan orang. Nenek zaman biyen sing sa'i wong 500, wong 1000 ngene-ngene enggak masalah. Nah, wong 5 juta sa'i ngene-ngene. Maka harus ada 2 rute berangkat dulu. Nah, jadinya kayak melingkar. Dari dulu Quran sudah membahasakan pakai tawaf. Itu loh hebatnya Quran. Wong sa'i kok bahasane tawaf iki piye? Ngerti om besok iku umate akeh. Haji sampai antri 30 tahun. Ra budal-budal.
Wayah budal umur swidak limo ya, basalam. Enggak boleh meninggalkan tawaf sa'i. Wa akhrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan yang itu tadi riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud. Ini juga riwayat Bukhari lagi. An Anasin radhiyallahu anhu annahu su'ila anis Safa. Bahwa Anas ditanya tentang Safa dan Marwah. Faqala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami memandang berpendapat bahwa Safa Marwah itu termasuk syiar agama jahiliyah. Neng Safa nyembah Manata, engko neng Marwah menyembah Uzza. Biyen ngono iku. Falamma ja'al Islam, ketika telah datang agama Islam, amsakna anhuma, kami berhenti untuk sa'i dari Safa dan Marwah, khawatir musyrik. Lalu turun ayat, gak apa-apa tetap sa'i, gak lek musyrik, yang penting atine, nguniku. Fa'angzalallah, lalu Allah turunkan, inna Safa wal Marwata min syairana. Itu syiar agama Allah, bukan lagi syiar kemusyrikan. Wujuhul i'rab, wujuhul qiraat. Bentuk-bentuk bacaan dalam inna Safa ini. Qur'al jumhur wa man tatawwa'a khairan. Tatawwa'a bitai dengan ta wa fathil ain ala annahu madin, bahwa tatawwa' itu fi'il madhi minat tatawwu' dari masdar tatawwu'. Tatawwa'a ya tatawwa'u tatawwu'an. Jumhur bacanya faman tatawwa'a. Wa qara'a Hamzah wal Kisai, Imam Hamzah, Imam Kisai membacanya bukan waman tatawwa'a, tapi waman yattawwa'. Tatawwa'a mudhari'nya ya tatawwa'u. Ya tatawwa'u tak karena mutaqaribain dengan ta diidghamkan. Jadinya ya tatawwa'u malih yattawwa'u. Terus mudhari' jazm wong ana mansyarat. Macane malih waman yattawwa' khairan. Nah gitu. Itu bacaan Hamzah dan Kisai. Majzumun ala annahu fi'lun mudhari', dibaca jazm karena yatawwa itu fi'il mudhari'. Illa annata udghiman fit ta. Hanya saja tak pada wazan tatawwa'a ya tatawwa'u diidghamkan pada ta. Kenapa? Termasuk dua huruf yang mutaqaribain, berdekatan makhrajnya, litaqarubihima, karena mutaqaribainnya tak dengan ta terakhir. Wujuhul i'rab, bentuk-bentuk i'rab. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Qala al-Akbari fil kalami hadfu mudhafin. Dalam ayat ini membuang mudhaf. Takdirnya bukan inna Safa tapi inna sa'ya Safa. Sungguh bersa'i antara Safa dan Marwah. Ada lafaz sa'ya yang dibuang mudhaf. Wa alifus Safa utawi alif lafaz Safa, kemarin dikatakan Safatun mufrad, lek Safa jamaknya. Mubdalatun itu alif gantian, anil wawi saking wawu. Liqaulihim, karena ucapan orang Arab, fi tasniyatihi, mentasniahkan Safa, itu apa? Safawani. Jadi Sofa siji lek sofa loro. Sofawani berarti aslinya wawu. Abun lek bapak loro. Abawani ya, aslinya ono wawu nih. Samaun itu alife aslinya wawu. Makanya jamak muannasnya samawat, ora samaat, ora ngawur. As-samawati wal ard, ya. Padahal mufradnya samaun, jamaknya samawat. Mengertilah kamu bahwa alifnya itu asline wawu. Lafat min sya'airillah khabaru inna menjadi khabar dari inna. Qauluhu wa man tatawwa khairan, man ismun mausulun bukan isim syarat. Bi makna alladzi dengan makna alladzi mubtada'un, man jadi mubtada'.
keseluruhan jumlah fa innallaha syakirun alim itu khabarul mubtada, menjadi khabar dari mubtada. Tapi wa ajaza membolehkan juga ba'dum sebagian dari ahli nahwu antakuna man syartiyah, membolehkan kalau man itu menjadi man syartiyah, berarti tatawwa mahal jazm fi'il syarat dari man. Fa innallaha syakirun alim keseluruhannya mahal jazm, jawab dari man, wallahu a'lam. Terus bedanya, implikasinya pada makna, kalau man iku mausul alladzi bisa jadi enggak termasuk am, mutlak. Tapi kalau man itu syartiyah, berarti am, mutlak. Siapapun yang bersukarela melakukan umroh lagi, tetap diberi pahala. Al-Fatihah.